Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian aktivitas kehidupan kita sampai dengan saat ini. Semoga aktivitas yang telah kita tunaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dan diterima ibadah itu sebagaimana Allah ridhai kepada kita semua insyaallah. Alhamdulillah, Allah yang mengatur segala keadaan, Allah yang mengatur hidup kita, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur cuaca. Dalam keadaan saat ini terlihat dalam pandangan kita cuaca cukup dinamis, kadang panas, kadang juga mendung, dan sekarang lebih terasa banyak hujannya. Dalam setiap itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik, tidak ada yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita kecuali seluruhnya bernilai kebaikan. Meskipun dalam pandangan manusia nampak kurang menyenangkan, tapi itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Termasuk hujan. Saat Allah menganugerahkan hujan kepada kita, kalimat pertamanya ketika diberikan, itu mengandung unsur manfaat. Bukan air yang disebutkannya, tapi manfaatnya. Anda buka Quran surah ke-31 Luqman, ayat ke-34, ayat yang terakhir. Saya sering uraikan tentang ayat ini, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diwakilkan pada makhluknya, dan pengetahuannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pengetahuannya, 5 hak. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1, hanya Allah yang mengetahui dan menetapkan kapan terjadinya kiamat. Ingat kalimatnya bahkan menggunakan sa'ah. Padahal dalam Al-Quran istilah-istilah menunjuk pada kiamat itu banyak. Bahkan ada kalimatnya menggunakan kiamah, surah ke-75, surah Al-Qiyamah. Kenapa Allah di ayat ini tidak mengatakan innallaha 'indahu yaumul qiyamah? Ada lagi kemudian hari untuk pertaruhan. Ya, maliki yaumiddin, pembalasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau beramal di situ engkau akan dibalas. Ada yaumul akhir wa bil akhirati hum yuqinun. Tapi dalam kalimat ini menggunakan bentuk waktu, sa'ah. Sa'ah. Sekarang orang menerjemahkan dengan jam. Jam itu ada menitnya, ada detiknya, ada ukuran terkecilnya. Hanya Allah yang mengetahui sampai ke ukuran terkecilnya. Dari mulai waktunya, harinya, jamnya, menitnya, kisaran ukuran paling kecilnya hanya milik Allah. Tidak ada yang lain. Malaikat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tugas menurunkan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi dalam konteks tentang terjadi kiamat, bertanya pada Nabi SAW. Anda lihat di hadis Muslim, jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, nomor hadis yang ke-8. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Persoalannya sangat serius, bahkan Imam An-Nawawi kemudian menukil hadis ini, ditempatkan di nomor kedua dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagian ulama menuliskan bab khusus diberi nama dengan hadis Jibril, karena malaikat Jibril menyamar jadi lelaki bertanya tentang 4 persoalan. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Di akhir bertanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Bukan bertanya mata yaumul qiyamah, tapi mata sa'ah, menunjukkan pada waktunya. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Hanya milik Allah. Baik, saya tidak akan perlebar. Kedua, wa yunazzilul ghaith. Dan hanya milik Allah pengetahuan mengatur akan turunnya hujan. Teman-teman lihat baik-baik. Di terjemahan kita di mushaf itu diterjemahkan dengan hujan, ghaith. Padahal nanti Anda temukan dalam Quran kalimat hujan digunakan dengan 3 istilah minimal. Nanti ada matar.
Wa amtarna 'alaihim matara. Nanti ada ma. Ya, wa anzalna minas sama'i air, hujan. Tapi kenapa ketika Allah menyebutkan pertama kali tentang mengatur hujan, itu yang disebutkan bukan airnya, tapi kalimat ghaith. Tidaklah disebutkan kalimat ghaith dalam bahasa Arab, ghain ya fa, kecuali menunjuk segala hal yang bermanfaat. Jika Anda ingin meminta sesuatu, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan, minta ampun, istighfar. Istaghfara, yastaghfir, istighfar. Baik azina, izin, minta izin, istadzana. Ghaith itu segala hal yang bermanfaat. Minta segala hal yang bermanfaat, tambah istighatsah. Minta yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ghaith itu ketika Allah mengatakan saya yang atur turunnya hujan. Ketika menurunkan aturan itu, kalimat yang ditampilkan itu manfaat. Di sesungguhnya ketika hujan diturunkan oleh Allah, Allah ingin menurunkan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman kalau kemudian jadi banjir, jadi musibah dan sebagainya, disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita. Turunnya manfaat, kenapa kemudian menjadi musibah? Coba dicek. Barangkali Allah ingin mengingatkan, ada yang kurang baik dalam tata letak kota itu. Ada yang kurang baik dalam penyumbatan di tempat-tempat mengalirnya air. Kalau tidak diturunkan, saat ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi. Karena itu jika terjadi yang demikian teman-teman sekalian, mau musim hujan atau yang lainnya, pertama syukuri nikmat Allah itu. Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan, maka coba sikapi bagaimana kita berintrospeksi diri. Karena itu saya sampaikan dalam video yang kemarin, saya mengajak pada teman-teman sekalian, terjadi di beberapa tempat kemudian ada banjir, ada longsor dan sebagainya, tugas kita bersinergi untuk saling menolong dan memberikan kebaikan. Bukan kemudian, maaf ya, mendokumentasikan, mencela satu dengan yang lain itu nggak ada solusi. Hanya orang bodoh yang kemudian menampilkan gambar-gambar dan mencela satu dengan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Dan semoga Allah muliakan kita semua insyaallah. Tiga yang lain, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Karena itu nanti turun ayat Quran meminta kita merencanakan setiap aktivitas yang akan kita kerjakan besok. Ghadnya tidak menggunakan alif lam, tandanya tanpa batas sampai dengan kembali pada Allah. Perencanaannya ada di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi besok, rencanakan. Minimal untuk besok hari. Baik, evaluasi dulu diri kita. Hari ini dari 5 waktu salat berapa waktu Anda berjamaah? Berjamaah dulu, belum berbicara tentang masjid. Kalau 3 waktu, maka besok rencanakan 5 waktu berjamaah. Dari 3 waktu itu berapa yang ke masjid? 1 waktu, besok bismillah. Subuhnya Anda mau di mana berjamaahnya? Zuhurnya mau di mana? Asarnya mau di mana? Sampai ke isyanya. Kalau hari ini Anda 3 waktu, besok 3 waktu lagi, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa 5 waktu berjamaah? Katanya ingin masuk surga. Syarat surga pertama kan amal soleh. Katanya ingin surga Firdaus. Syarat surga Firdaus pertama kan salat. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat keduanya. Bukankah 9 sampai 11 jaminan Firdaus ya? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada orang-orang pewaris surga Firdaus kekal di dalamnya. Apa amalan mereka? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Bagaimana bisa khusyuk? Salah satunya dengan berjamaah. Karena itu kalimat-kalimat salat menggunakan bentuk jamaah dalam Al-Qur'an. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jamaah. Kalau salat Anda ingin khusyuk, tunaikan dengan jamaah dengan yang lain. Sehingga di situ ada kesempatan saat lupa teringatkan dengan jamaah. Saat Anda goyah, malu kepada Allah dengan hadirnya yang lain. Terbawa kita. Dan jamaah yang terbaik itu di masjid. Turunlah Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah. Ingat, sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid itu terbatas. Hanya orang beriman pada Allah yang berharap mendapat yang terbaik di akhirat dan dia buktikan dengan menunaikan salat. Di mana? Di masjid. Masjid. Baru kemudian zakat. Zakat nomor 3. Dimaksimalkan dulu salatnya, baru kemudian zakatnya bagi yang sudah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau belum mencapai, tidak usah dipaksa gitu ya, karena belum ada kewajiban di dalamnya. Fokus ya teman-teman sekalian. Yang keempat kemudian, maaf. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan pernah tahu di mana dan kapan Anda akan meninggal dunia. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
pada 4 dan kelima yang terakhir ini, pesan saya yang terakhir, membuka mukaddimah kita, ingat baik-baik. Kalau Anda ingin terus soleh dalam pandangan Allah, yang 4 dan 5 bisa jadikan pegangan dalam kehidupan. Setiap terfikir berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Karena itu redaksi Qur'annya, Anda tidak tahu di mana dan kapan akan diwafatkan. Jadi kalau Anda ke kantor misalnya ada tawaran berbuat maksiat, Pak, tolong Pak, sekarang aja tanda tangan. Bayangkan ketika Anda tanda tangan, saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah saya katakan, sekarang banyak tampilan-tampilan di media sosial yang men-share bagaimana seorang wafat saat sujud, bagaimana seorang wafat saat sedang baca Al-Qur'an, bagaimana seorang wafat saat dalam keadaan bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Pertanyaan saya, saat Anda diwafatkan dalam keadaan apa Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat pada kita untuk belajar, dan semoga setiap tetesan hujan, semoga setiap jejak langkah kaki Anda pada hari ini menjadi bukti bahwa Anda pernah belajar dan berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu yang memperberat Anda ke surga insyaallah. Alhamdulillah, bukan hanya saya dan kita yang hadir di sini. Malam ini kita istimewa, nanti ba'da Isya saya perkenalkan. Ada beberapa orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir pada kesempatan kali ini. Ada penghafal Quran, insyaallah bersama kita nanti ba'da Isya. Ada Ahmad, ada Kamil, ada Ibrahim, ada Auf, di antara Google Quran yang insyaallah kita bahagia dengan kehadiran mereka pada malam hari ini. Ada juga insyaallah Dimas dari Gorontalo, ya, insyaallah nanti ba'da Isya saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian. Ada juga nanti Ustadz Bahrudin, ada juga nanti Ustadz Supardi. Masya Allah, matanya ditutup oleh Allah supaya tidak bisa melihat maksiat dalam kehidupan. Anda jangan katakan mereka buta, saya tidak suka dengan istilah itu. Tapi matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat maksiat dalam kehidupannya. Maka apa yang terjadi? Dialihkanlah fungsi yang lainnya, telinga dan rabaan jemarinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengar Quran, tangannya mengumpulkan ahli Quran, dan jemarinya menerjemahkan terjemahan-terjemahan Quran, dan hal yang mendekatkan pada Quran dalam bahasa yang mampu kita pahami. Nanti kita belajar dari mereka. Jangan-jangan mereka yang matanya disebut tidak melihat tapi dekat dengan Allah, tapi kita yang melihat pada saat ini dan sampai malam ini belum mampu menggunakan mata kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dulu, lanjutkan materi kita. Setelah itu baru kemudian ba'da Isya kita bercengkrama dengan ahli Quran, dan kami akan memberikan kejutan malam ini karena nanti ada beberapa yang Akhir TV dan Quantum Akhir Institute juga DKM Al-Ihsan merespon hal-hal yang baik untuk kemaslahatan kita insyaallah. Taib. Saya memutuskan untuk membagi dua pembahasan per 6 bulan supaya materi tidak bercampur dan membuat kita agak bingung. Ya. Pertama, karena bahasan kita ada dua, Studi Ulumul Quran mengacu pada kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Mana'il Qattan, dan yang kedua adalah pembelajaran menghafal Quran dari buku yang telah kami tuliskan dengan simulasi mushafnya, yaitu buku MZN, ya, Muslim Zaman Now. Hari ini dibagikan 2000 eksemplar insyaallah. Mudah-mudahan sudah diterima, dan nanti besok kami ke Bandung, ya, tengah malam, hari Sabtu dan Ahad akan dibagikan 5.000 lagi di 3 titik yang telah kami tetapkan. Insyaallah dicetak 15.000 kurang lebih dan dibagikan insyaallah tanpa dijual untuk yang pertama kami bagikan ini. Baik teman-teman sekalian, untuk pertama ini selama 3 sampai 5 bulan ke depan sampai menjelang Ramadan, kita hanya akan fokuskan untuk mempelajari buku ini. Dalam Ramadan kita maksimalkan menghafal Quran. Mudah-mudahan saat Ramadan kurang lebih 30 hari sudah hafal Quran seluruhnya. Tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu, kemudian kita siapkan, dan nanti kita maksimalkan saat Ramadan insyaallah. Baik. Kapan Ramadan insyaallah tahun ini? Tanggal berapa? 18. Tanggal 1 Ramadan, ya. Tanggal 1 Mas ya. Tidak ada Ramadan bulan Mei, ya. Bulan Ramadan. Sehat ya. Baik. Bismillah, kita mulai bahasan kita. Kita sekarang gunakan buku ini dulu. Nanti yang teman-teman mohon izin bagi yang belum mendapatinya ini, dan saya dengar sudah masuk data, terutama pemirsa dimanapun Anda berada, sekitar 4.000, itu sedang diolah dan sudah ada tahap pengiriman insyaallah. Ada tahap pengiriman ya. Yang belum sekitaran sini nanti mudah-mudahan kita ada kita cetak kembali. Nanti kita lihat bagaimana ketentuan yang disampaikan. Kita masuk bagian kedua hari ini, halaman 13. Paling kanan sebelah bawah. Baik. Kita hanya punya kurang lebih 25 menit ke depan.
Jadi mohon fokus baik-baik. Saat saya mintakan Anda membuka buku, kemudian saya turunkan beberapa teorinya, itu penjelasan dari isi bukunya. Karena apa yang saya jelaskan tidak seluruhnya akan dicantumkan di buku. Ingat baik-baik, ini hanya gambaran umum. Materi kita sampai menjelang ke awal Ramadan nanti adalah mengenai pembahasan buku Muslim Zaman Now, cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Kita persingkat pembahasannya dengan metode menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Atau jangan katakan metode lah ya, isyarat saja. Ya, lebih tepat disebut dengan isyarat. Jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, demikian kalau Anda ingin menghafalkannya seperti ini cara-caranya. Adapun nanti dari isyarat ini, setiap orang akan menemukan caranya tersendiri sesuai dengan kebiasaannya. Maka muncullah kemudian metode-metode yang beragam. Makanya Anda kalau bertemu dengan setiap penghafal Quran, kadang uniknya memiliki metode dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang membuat metode menghafal Quran semudah tersenyum, semanis kecap, kan? Baik, sepoi angin dan sebagainya. Silahkan. Sudah sepoi-sepoi nggak hafal-hafal misalkan. Nah, itu masalahnya bukan metodenya yang salah, tapi mungkin kebiasaan kita tidak sama dengan orang yang menghafal tadi. Tapi seluruh penghafal ini umumnya akan mengacu pada isyarat-isyarat yang kita akan bahas ini. Semakin Anda kuat memegang teguh isyaratnya, semakin cepat Anda bisa menghafalkannya. Dan disinilah kemudian Anda akan temukan kedahsyatan hafalan Quran di Quran, sampai ada yang kemudian menghafalkan dalam 27 hari, 20 hari, bahkan nanti menjelang Ramadan saya kisahkan yang hafal Quran dalam 10 hari. Dan itu seorang ibu yang punya anak kurang lebih 3, yang satu anak bahkan masih diberikan ASI-nya. Bisa menghafal Quran saat suaminya i'tikaf dan istrinya menghafal di rumah. Istri hafal 10 hari, suami hafal 10 hari. Istri hafal 30 juz, suami hafal 3 juz. Baik. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Pertemuan pertama, masih ingat? Yang lalu kita telah sepakati bahwa saat menghafal Quran, syarat dan isyarat yang pertama dari Al-Quran, apa itu? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat ikhlas. Saya sudah jelaskan ini, silahkan dilihat kembali tayangan di pertemuan yang lalu. Ingat. Setiap ibadah bergantung pada niatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niat. Amal bergantung pada niat. Amal kita mesti menjadi ibadah. Izin ya. Perhatikan turunannya sini. Saya turunkan dulu dengan cepat. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama, pindah ke Quran surah 51 ayat 56, pindah ke Quran surah ke-98 ayat yang kelima. Muncullah kemudian kaidah ini. Perhatikan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niatnya. Baik, amal kita kata Quran mesti menjadi ibadah karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah untukku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, setiap ibadah syaratnya mesti ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ini terkait dengan amal bergantung niat. Baik, amalnya mesti jadi ibadah, ibadahnya mesti ikhlas. Jadi setiap ada orang yang beribadah, kaidahnya dia mesti ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang persoalannya, saat kita ingin menghafal Quran, ibadah bukan? Ibadah, jangankan menghafal, baca saja sudah ibadah. Apa buktinya? Hadis riwayat At-Tirmidzi kita turunkan, nomor hadis 2910. Ya, ini dalilnya, dalil turunannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, dia mendapatkan padanan setiap hurufnya 10 kebaikan. Di ketika Anda baca Al-Quran, ada kata Nabi SAW, setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Artinya, tidak mungkin diganjar dengan pahala kalau amalan itu tidak ada nilai ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Quran punya nilai ibadah.
Baca Quran sama dengan ibadah. Menghafal Quran lebih daripada membaca. Karena itu orang yang menghafal Quran ayatnya oleh Allah disebutkan 4 kali dari sekedar baca. Kalau cuma baca, Iqra, 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 1. Tapi ketika menyebutkan menghafal 4 kali. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini menunjukkan penghafal Quran itu lebih utama dari yang sekedar membacanya saja. Perhatikan cara berpikirnya. Menghafal Quran kesimpulannya adalah bagian dari ibadah. Sepanjang menghafal Quran bagian dari ibadah, maka masuk kaidah ini mesti kita ikhlas dalam menunaikannya. Dan inilah syarat yang pertama. Sepanjang ikhlas dilakukan karena Allah, maka Allah akan mempercepat hafalan Quran itu hadir dalam jiwa kita. Disitulah kemudian berlaku Quran. Saya telah terangkan tafsirnya. Surah ke-96 ayat yang pertama. Apa ayatnya? Iqra. Bukan. Jangan ngarang. Ayatnya bukan Iqra. Ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau sebutkan Iqra itu baru sebagian ayatnya. Karena kaidahnya bukan mengatakan Iqra tapi bismi rabbik. Iqra baca tapi bismi rabbik. Bacanya karena Allah bukan karena yang lain. Allah yang telah mudah menciptakan Anda. Allah yang mudah menjadikan Quran tertanam dalam jiwa Anda. Anda baca karena Allah, Allah mudahkan apa yang kemudian Anda inginkan dalam kehidupan. Baik, jelas sampai sini? Jadi kalau misalnya kita mau menghafal Quran, lakukan karena siapa? Ingat kata-kata kita yang terakhir kemarin. Sampai saya sarankan pada Anda, hilangkan semua orientasi kecuali lillah saja. Termasuk keinginan jadi apa? Hafid. Jadi hafid, jadi hafidhah, simpan jauh-jauh itu, lakukan karena Allah. 2. Nah, itu kodenya. 2, halaman 13, paling kanan, sebelah bawah. Di situ ada 6 baris dan 2 footnote di bawahnya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, isyarat dari Al-Quran. Orang yang ingin cepat menghafal Quran, dia mesti serius dalam mewujudkannya. Fokus, serius. Anda ingin mendapatkan dunia saja begitu serius. Seorang siswa yang besoknya mau ujian, bahkan malamnya serius menghafal. Mahasiswa, Masya Allah, yang besoknya mau ujian, bahkan saking seriusnya, dia punya sistem namanya SKS. Sistem kebut. Sekarang bukannya semalam, sejam. Ya, Masya Allah. 10 menit dan sebagainya. Ya. Jadi rangkuman orang lain dia bawa, dia fotokopi ya, 10 menit sebelum ujian. Baik. Nah ini. Saya turunkan dalilnya, fokus baik-baik. Ini belum ada di buku. Memang saya simpan supaya kita bisa berinteraksi. Jadi tidak semua orang bisa baca buku ini, bisa mewujudkan kalau dia tidak belajar dengan baik. Fokus baik-baik, saya turunkan dalilnya. 1. Quran surah ke-29 ayat ke-69. Cara membaca ini kita bisa turunkan ke sini dengan kaidah nanti ulumul Quran. Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan ke-17. Dari sini sambungkan ke Quran surah 73 ayat ke-20 untuk menemukan kalimat ini. Caranya turunkan Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142, paling kiri sebelah atas. Hasilnya Anda bisa temukan di Quran surah 75 ayat ke-16 sampai ayat 18. Ini turunan dari pembahasan kita malam hari ini. Nanti kita lihat. Saya ulang. Kaidahnya fokus baik-baik. Ibu kelihatan ini, Bu? Ya, perlu saya perbesar? Saya bacakan ya, supaya terdengar. 1 Quran, surah ke-29 Al-Ankabut, ayat ke-69. 2 Quran, surah 51 Adz-Dzariyat, ayat 15 sampai 17. Paling kanan, di pertengahan agak ke atas sedikit. Quran, surah 73 Al-Muzammil, ayat ke-20, ayat terakhir. Dan Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 142.
Terakhir Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Jelas? Baik. Kalau sudah yang itu, saya boleh hapus yang ini? Saya hapus dulu ya, insyaallah. Baik. Jadi pertama, kalau ingin kita menghafal Quran dengan cepat harus apa? Ikhlas. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi hafid boleh angkat tangan? Masya Allah. Ulang udahan yuk. Ikhlas, menepikan segalanya. Termasuk keinginan jadi hafiz. Karena ketika Anda menginginkan jadi hafid, ada semacam keinginan masuk dan mengikis sebagian dari keikhlasan kita. Saya sarankan kalau ingin jadi hafid, ganti nama aja langsung. Dari Asep jadi hafid, biar cepat ya. Masya Allah. Siapa yang ikhlas angkat tangan? Dan ciri orang ikhlas, dia tidak mengatakan saya ikhlas ya. Dah, satu. Bismillah. Ayo fokus dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada ayatnya? Baik, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang serius sungguh-sungguh menuju kami. Disebutkan dengan kalimat alladzina 1080 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammiyah bidilalatil jama'. Kata sambung menunjuk pada subjek atau objek tanpa batas, banyak, semua. Ya Allah kasih tawaran, dan siapapun tanpa kecuali semua, mau banyak silahkan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Bedanya dengan man, kalau man itu bisa untuk seorang, bisa untuk banyak. Tapi kalau alladzina menunjuk banyak tanpa kecuali. Ayo, mau sekeluarga, se-RT, se-RW, sekecamatan, silahkan datang. Silahkan. Baik, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu, ini saya turunkan, sungguh-sungguh serius fina, menuju kami. Masya Allah. Lanahdiyannahum subulana, pasti laknya taukid, menunjukkan pada penegasan. Kalau ada dalam Al-Quran kalimat di ayat menggunakan lam, harakatnya la, itu artinya Allah tidak main-main dengan informasi yang disampaikan. Seakan ingin menguat. Kalau ragu, saya pastikan kata Allah. Kalau Anda ragu dengan statement saya pastikan kata Allah. Pasti saya tunjukkan jalan-jalan termudah untuk menuju kami. Ini menunjuk pada serius. Ini menunjuk pada solusi termudah. Fokus. Lihat baik-baik. Innallaha wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah akan bersama orang-orang yang baik. Kalimatnya menggunakan muhsinin. Lihat baik-baik, ini kuncinya. Al-muhsinin. Sekarang perhatikan. Ayat ini ingin menyampaikan pesan pada kita secara singkat. Kalau Anda punya keinginan menuju Allah Subhanahu wa taala dan ingin dimudahkan proses Anda, maka Allah menuntut pada kita untuk menjadi pribadi yang jahadu, serius dalam mewujudkannya. Apapun itu jenisnya. Misal, ayat ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 68, itu adalah keinginan untuk berjihad melawan orang-orang yang sering berdusta dan memerangi nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Dia ada orang-orang yang sering mendustakan Allah, ada yang sering melecehkan nilai-nilai keislaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menantang perang dan sebagainya. Maka ketika ada orang-orang mau merespon tawaran itu, Allah mengajak mereka, "Hei, kalau mau jihad jangan setengah-setengah, ayo serius. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh." Nah, apakah ayat ini turun dalam perkara jihad saja? Ternyata kata para ulama, lihat baik-baik, ayat ini tidak hanya sekedar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks terkait dengan jihad saja, tapi mencakup satu kaidah dalam ilmu ulumul Quran. Apa kaidahnya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu bisa diterapkan dari keumuman lafaz, tidak dikhususkan berdasar sebab turunnya. Memang ayat ini turun untuk menunjukkan kesungguhan bagi orang jihad, tapi lafaznya bukan hanya untuk orang jihad, tapi mencakup pada setiap orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Misal, saya tanya pada Anda,
Ketika Anda sholat, Anda sedang menuju Allah tidak? Sedang menuju Allah. Menghadap Allah bukan? Menghadap. Makanya ada ayat turun. Wasjud waqtarib. Silahkan Anda sujud, silahkan mendekat kepada Allah. Makanya ada ayat turun. Quran surah kedua ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang salat itu adalah orang yang sedang berharap dia berjumpa dengan Allah. Dia merasakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda ingin serius mendekat kepada Allah, benar-benar nanti merasakan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku ayat ini. Serius dalam salat Anda. Makanya turun ayat-ayat meminta Anda mempersiapkan dengan serius. Misal, maaf. Orang salat itu kalau mau kelihatan khusyuk, dari pakaiannya kata Quran sudah disiapkan. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Anda nggak percaya silahkan ya, nanti cek misalnya. Cek, iseng-iseng saja. Anda malam tahajud, satu kali, rakaat pertama pakai kaos oblong. Yang penting nutup aurat, untuk yang ikhwan laki-laki. Yang kedua, celana misalnya, agak sedikit koboi. Ya di bawah lutut tapi betis sedikit. Coba rasakan bagaimana sholat Anda. Rakaat yang selanjutnya, Anda ganti misalnya. Menggunakan baju yang cukup bagus. Pakai gamis, gunakan wewangian, tampil dengan baik. Rasakan bagaimana perbedaan kekhusyuan sholat Anda. Makanya kalau Anda terapkan dalam sholat keseharian, silahkan cek. Kadang-kadang main bola, masuk masjid, pakai kaos itu lagi. Akan lain rasanya. Depannya Messi, belakang Ronaldo gitu kan. Dalam tubuh aja sudah ada gejolak. Ya. Yang satu pengen masukin, satu pengen defense kan. Itu udah, gak nyambung. Jelas ya. Di kaidah mengatakan setiap kali Anda ingin mendekat kepada Allah, maka Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Ini. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah seorang penghafal Quran ingin dekat dengan Allah? Ya. Berarti ketika Anda ingin mendekat kepada Allah dengan cara menghafal Quran, ayat ini pun berlaku untuk Anda. Lihat, jahadu. Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Yang paling hebat, lihat ujung ayatnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ayat serius ini kemudian disandingkan dengan ayat memuji orang-orang baik. Allah bersama orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Kalimat muhsinin dalam Al-Quran itu sering disandingkan dengan amalan-amalan yang langsung mendekatkan kepada Allah. Contoh, buka Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan sebelah atas. Agak sedikit ke bawah. Ada? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh sebagian orang takwa yang akan mendapatkan anugerah surga dengan taman-taman yang indah air mengalir di dalamnya. Lihat. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ada ayatnya? Sungguh mereka itu bagaimana bisa meraih surga saat di dunia mereka menjadi orang-orang muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu saat di dunianya sedikit tidurnya. Kalau Anda baca wasal, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Masya Allah, malamnya itu banyak dihidupkan dengan ibadah-ibadah malam. Teman-teman sekalian, saya tanya pada Anda, fokus baik-baik. Kalau kira-kira disebutkan ibadah malam, umumnya apa yang dikerjakan? Umumnya apa yang dikerjakan? Tahu dari mana? Jawab pakai Quran. Quran surah ke-73. Lihat baik-baik, Al-Muzammil. Buka ayat yang ke-1-6-nya dulu sebelum ayat ke-20. Buka ayat 1-6-nya. Perhatikan baik-baik. Fokus. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu awil qasminhu qalila. Awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah meminta kita menghidupkan ibadah malam, ayat ini menunjukkan salat malam. Salat. Qumil layla illa qalila. Bangun salat malam. Perhatikan runtutan cara berfikirnya ya. Akan ibadah Anda serius. Dari keseriusan ini melahirkan orang muhsin. Orang muhsin diantara amalannya senang tahajud, salat malam. Sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebutkan orang yang salat malam disandingkan dengan kebiasaan mengulang hafalan Qur'annya. Buka ayat 20-nya. Saya langsung ke kalimatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Sungguh Tuhanmu itu mengetahui. Kadang-kadang kau bangun, bisa awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Kadang-kadang ada yang sakit, kadang-kadang kamu sibuk. Ayo, bangun malam. Perhatikan, saat kamu bangun malam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan bacakan yang paling ringan yang telah engkau hafalkan dari Al-Quran. Tayassara minal Qur'an. Lihat baik-baik, perhatikan ya, fokus. Ini sedikit agak rumit, tapi saya coba sederhanakan. Ketika Allah meminta Anda tahajud bangun malam, lalu meminta Anda mengulang hafalan Quran yang telah Anda hafal. Kalimatnya menggunakan tayassara. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Minal Quran. Asal kata tayassara terambil dari kata yusrun. Yusrun. Al-yusru. Yusrun, al-yusru, yang berarti mudah. Kalau kalimat ini ingin saya rubah dalam bentuk memudahkan, memudahkan, maka kalimatnya dirubah dari kata yusrun jadi yassara, yassara, ya, sin, ra, yassara, memudahkan. Kalau ingin saya rubah dalam bentuk kalimat berusaha untuk mendapatkan yang termudah, maka tambahkan tak di depannya, tayassara. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Sekarang buka Quran surah 54 ayat 17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Perhatikan, bukankah saat Allah meminta kita menghafal Quran, Allah kemudian menggunakan kalimat seperti ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lihat, walaqad yassarna dari kata yassara. Walaqad dan sungguh yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan. Fahal mim muddakir, adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Kemudian Anda berusaha menghafalkannya. Ketika Anda berusaha menghafalkannya, Anda tunaikan dengan serius. Lalu bagaimana cara kemudian mengulang hafalan-hafalan Anda? Anda bangun malam, tunaikan tahajud, praktekkan yang termudah yang telah Anda hafalkan. Perhatikan baik-baik. Saya ingin katakan pada Anda, bagaimana cara kita memahami ayat ini keseriusan terkait dengan Al-Quran. Maka di sini ditemukan runtutan ayatnya. Ayat ini berbicara tentang keseriusan dalam beribadah, menunjuk pada orang muhsin di antara amalannya tahajud, orang tahajud di antara amalannya menghafal Al-Quran. Maka kalau kita tarik garis, menghafal Quran mestilah ditunaikan dengan serius dan sungguh-sungguh. Paham sampai sini? Halo, paham? Nah, saya belum berbicara bagaimana menerjemahkan keseriusan itu. Karena kita harus bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, kalau saya ingin serius, seperti apa serius itu dimaksudkan? Apakah sama dengan seorang pemuda yang serius melamar seorang akhwat? Apakah sama dengan seorang yang ingin berhaji keseriusannya? Bagaimanakah cara keseriusan yang dimaksudkan dalam konteks menghafal Quran ini? Maka teman-teman sekalian, kita akan belajar dari Quran surah ketiga ayat 142, namun setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin coba lanjutkan sejenak supaya maksimal dulu pengetahuan kita dan bekalnya bisa dibawa pulang untuk praktek sepekan kemudian sebelum kita berjumpa. Untuk itu kita lanjutkan kembali dan pemirsa dimanapun Anda berada terhubung bersama kami untuk meneruskan kajian isyarat menghafal Quran dalam Al-Quran. Kami minta supaya kita lebih bisa fokus
teman-teman kami mendapat info dan alhamdulillah sudah terhubung bersama kita. Ada yang dari Amerika, Los Angeles, dari beberapa negara yang lain juga. Mudah-mudahan acara kita hari ini juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu mohon dibantu supaya teman-teman tidak juga streaming karena sudah difasilitasi di sini supaya memudahkan teman-teman kita di tempat dan negara lain untuk bisa belajar bersama kita pada malam hari ini. Kita fokus kembali. Saya mencoba untuk sejenak melambatkan, memberikan kesimpulan dari bahasan kita yang tadi diurai sebelum menunaikan sholat Isya. Untuk bisa cepat menghafal Quran, informasi yang disampaikan dari Al-Quran yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Jika Anda ingin cepat menghafal Quran, maka usaha Anda mesti serius. Karena kaidah dalam Quran, pertama, setiap ibadah dan ikhtiar yang mendekatkan kita dengan Allah dibuka oleh Al-Quran dengan kalimat keseriusan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menuju kami, itulah yang kami akan tunjukkan solusi termudah untuk menuju kami. Kemudian Allah sampaikan bahwa Allah wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama orang-orang baik. Ketika menyebutkan kalimat muhsinin dalam Al-Quran, ternyata ini ditujukan berupa bentuk-bentuk amal soleh dalam mendekat kepada Allah. Tadi saya contohkan, muhsinin dicakup di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17 adalah contohnya seperti orang yang rajin menunaikan salat malam. Sedangkan dalam salat malam itu, di situ ada gambaran isyarat dari Al-Quran, merupakan kebiasaan para penghafal Quran untuk mengulang ayat-ayat Quran yang telah ia hafalkan. Muhsinin diantara amalannya salat malam. Maka salat malam mesti ditunaikan dengan serius. Dalam salat malam ini Anda mengulang hafalan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan bacakan dari ayat-ayat Quran yang telah Anda dapatkan, Anda hafalkan. Tahu dari mana dihafalkan? Karena saat Anda menghafal, kalimatnya menggunakan kata yassar. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau kita tarik kemudian garis dari sini ke sini, kita bisa simpulkan bahwa dalam menghafal Quran pun kita dituntut untuk serius dalam mewujudkannya. Paham sampai sini? Baik. Setelah memahami ini, kita kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya mesti dan ingin serius dalam mewujudkan hafalan Quran itu, seperti apa saya memulainya? Maka disinilah kemudian Allah turunkan ayat yang memberikan isyarat keseriusan dalam semua aspek ibadah yang kita jalani, termasuk menghafal Quran. Pelan-pelan sebentar. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Masih semangat menghafal Quran? Masih. Boleh angkat tangan siapa yang ingin jadi hafidh? Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khair. Saya boleh hapus? Gampang, tinggal boleh aja. Baik. Saya hapus ini, kita turunkan yang ini ya. Quran surah 3 ayat 142. Saya naikkan ke atas. Insya Allah untuk sementara kita berikhtiar, teman-teman. Anda setiap pertemuan saya sarankan bawa mushaf, atau boleh kemudian menggunakan aplikasi yang langsung terukur mushafnya, ya, bersamaan dengan itu sambil upaya kita menghafal insya Allah. Kalau Anda sudah menerima at-taisir, Anda boleh pegang itu. Kalau belum menerima, barangkali digunakan mushaf yang standar. Perhatikan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Lihat sini baik-baik. Ini yang paling menentukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ada ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada ayatnya? Perhatikan. Di Quran surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina. Alladzina jahadu. Di ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Masyaallah. Apakah kalian duga akan begitu mudah mendapati surga?
Sementara Anda belum diuji seserius apa, sesungguh apa. Hati-hati. Allah bisa mengetahui kadar kesungguhan Anda dalam mewujudkannya. Jangan duga mudah mendapatkan surga, sementara Allah belum menguji Anda. Ya, awas, hati-hati. Sesungguh apa Anda bisa mewujudkannya. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui kesabaran Anda untuk meraihnya. Fokus. Ayat ini ingin berkata, ketika Anda mendambakan surga, Anda mesti sungguh-sungguh serius dalam mewujudkannya. Apa kaitan dengan menghafal Quran? Korelasi pertama, perhatikan. Di sini menyebutkan serius sungguh-sungguh menuju Allah. Di sini kalimatnya sama, serius sungguh-sungguh mendapati surga. Tadi kita kaitkan di antara menuju Allah dengan menghafal Quran. Maka menghafal Quran mesti serius. Saya tanya pada Anda, kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Halo? Allah mana? Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan pada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, nanti benar itu bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, berusahalah menghafal Quran, karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga insya Allah. Janjinya ada di Quran surah ke-35 Fatir, ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Awas, jannatu adnin yadkhulunaha. Awas, ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Aden. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Nanti tafsirnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, maka nanti ada firman yang mengatakan, waqra waqar. Saat Anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik. Allahumma halli. Ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Tayyib. Kemudian dipanggil orang tuanya. Sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh. Hati-hati, nanti saya teruskan dengan ayat untuk menguatkan. Maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ingat baik-baik ya. Saat orang tua yang lain, yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan pada penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan padanya jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ketika dia naik ke dalam surga itu disebutkan jannatu adnin. Ketika dia naik ke surganya, maka diteruskan. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dari mana Ustadz taunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal soleh, istrinya diajak oleh suaminya. Kemudian anak cucunya beramal soleh, diajak juga semuanya. Lihat kalimatnya, Quran surah 13 ayat 23. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada ayatnya? Masya Allah. Dan dia membawa bapak-bapaknya sepanjang mereka soleh, pasangan hidupnya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suaminya soleh, diajak suaminya. Ustadz, suami saya namanya soleh, bisa saya ajak tidak? Belum tentu. Yang dimaksud amalnya, bukan namanya. Tapi suaminya soleh, menghafal Quran, istrinya salihah. Suami hafal 30 juz, istri hafal 3 juz. Sama-sama berusaha. Duluan diwafatkan misalnya, ajak, bawa anaknya, cucunya, keturunan terakhirnya sepanjang semua soleh mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Sampaikan ayat ke-24-nya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin
Dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka. Bahkan mengatakan pada mereka, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Sabar. Fani'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya. Silahkan masuk. Silahkan. Pakai jubah, pakai mahkota, masuk ke dalamnya. Masuk surga tidak? Masuk. Dan syarat masuk surga, Anda mesti serius. Penghafal Quran, masuk surga. Penghafal Quran, dapat mahkota. Penghafal Quran, dapat jubah. Penghafal Quran, disambut malaikat. Surga biasa saja, mesti serius. Apalagi surga bagi para penghafal Al-Quran. Jadi kita temukan di sini garisnya adalah, jika Anda ingin masuk surga, Anda mesti serius. Jika Anda ingin masuk surga, Anda mesti serius. Penghafal Quran, orang yang paling utama dalam masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk, maka berlakulah ayat ini saat dia di dunia. Paham sampai sini? Baik. Jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin masuk surga dengan cara menghafal Quran, ada yang masuk surga dengan cara tahajud, makanya dibuka babu tahajud. Ada yang ingin masuk surga dengan berpuasa, makanya dibuka pintu ar-rayyan, pintu orang puasa. Jadi ketika nanti Anda di akhirat, Anda dipanggil, "Hei ahli puasa," pintunya manggil, ar-rayyan. Di begitu masuk, ughliqat, ditutup. Ughliqa itu bukan ghallaqa, jadi ada aghlaqa, ada ghallaqa, beda. Kalau ghallaqa, nutupnya pelan-pelan, sehingga masih bisa ngintip. Betul. Makanya lihat, istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, yang menggoda Nabi Yusuf namanya siapa? Halo? Bukan Allahu a'lam, nggak ada namanya. Bukan Allahu a'lam, namanya bukan Allahu a'lam, ya. Bukan Zulaikha, bukan Allahu a'lam. Baik ya. Di Quran disebutkan Imra'atul Aziz, istrinya pembesar. Istrinya pembesar, Perdana Menteri. Ingat, biasanya kalau ada perbuatan yang kurang baik, namanya tidak langsung disebutkan. Tapi isyaratnya. Kalau isyaratnya atau gelarnya disebutkan, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Di tempat yang tidak sama. Sekarang ada istri pejabat selingkuh? Ada gitu kan, misal ya. Nah ini, ada di sini salah satunya. Lihat. Fokus sini. Ya, lihat sini baik-baik. Ketika dia ingin berdua dengan Yusuf, dimasukkan ke dalam tempat dia, di kamarnya, kemudian dia berusaha menutup pintu-pintu yang menghubungkan ke kamar. Kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa, tapi ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytanak. Kenapa menggunakan ghallaqa? Lihat bahasa Qur'annya. Ingin menunjukkan bahwa perempuan ini begitu hati-hati menutup pintu. Tutup lagi pelan-pelan. Ngintip masih ada yang lihat enggak? Tutup lagi pelan-pelan. Ngintip ada yang lihat lagi enggak? Pelan-pelan. Perhatikan diksi Al-Quran dalam menggambarkan satu kisah. Di umumnya kalau orang ingin berbuat maksiat, rata-rata nggak ada yang terang-terangan. Pelan-pelan. Kalau pengen lihat, ada CCTV tuh. Ada orang saat ingin mengambil kotak infak di sebelah sana. Ya, nggak ada yang terang-terangan. Pelan-pelan. Lihat dulu. Balik lagi. Ambil tang. Jeblak. Ambil ya. Pelan-pelan. Baru kabur. Tuh. Maksiat itu demikian. Maka jika, fitrah orang bermaksiat, itu tersembunyi. Tapi jika ada orang bermaksiat terang-terangan, ada yang tidak tepat dalam dirinya. Ada yang bahaya. Kartunya bukan kuning lagi, merah itu sekaligus. Itu yang paling berbahaya. Kembali sini. Sudah. Kita sedang berbicara tentang Quran, bukan tentang yang lain. Awalnya, tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Jangan dipotong videonya. Udah sini, ayo, hilang hafalannya. Lihat, kembalikan. Sudah lihat baik-baik, kembalikan sini. Perhatikan baik-baik. Ughliqat, ditutup. Kalau aghlaqa pakai hamzah itu seketika, tutup. Begitu ahli puasa masuk ke pintu surga, masuk semuanya, tutup seketika. Tutupnya kencang. Set. Jadi tidak ada kesempatan orang lain untuk mengintip. Ada apa sih? Babu tahajud, ahli tahajud masuk, ahli tahajud. Ahli Quran punya pintu sendiri. Masya Allah, punya pintu sendiri. Siapa yang paling utama? Lihat baik-baik. Yang dipanggil oleh pintunya ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa, atau ahli sedekah. Mana yang paling utama? Satu, ahli Quran. Siapa yang ahli Quran? Pintu sedekah. Anda amalannya apa? Ayo siapkan. Anda harus punya cita-cita. Saya mau masuk surga dari pintu ini. Dawamkan amalannya di dunia. Anda harus punya cita-cita, teman-teman. Yang paling hebat adalah orang yang diperebutkan oleh semua pintu itu. Semua pintu mengatakan, dan nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berusaha bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Nabi, meminta isyarat. Ya Rasulullah, adakah yang diperebutkan, adakah yang bisa masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah supaya engkau menjadi bagian darinya.
Dan berita baiknya, ahli Quran itu salah satunya akan diperebutkan oleh pintu-pintu itu. Karena ahli Quran, dia pasti rajin tahajud. Ahli Quran, dia pasti rajin puasa. Ahli Quran yang benar, dia pasti rajin sedekah. Anda belum jadi ahli Quran yang terbaik, kalau belum bisa mewujudkan pintu-pintu yang dimaksudkan tadi. Mustahil ada ahli Quran meninggalkan tahajud, mustahil. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan puasa sunnah. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan sedekah. Ketika berkumpul Quran dalam jiwa Anda, disitulah puncak kebaikan akan tersemai dalam jasad Anda. Ini kembali ke sini. Nah sekarang, saya agak cepat karena saya ingin mengundang ahli Quran supaya terlihat saat di bumi, populer saat di akhirat nanti. Mudah-mudahan bisa narik kita insya Allah ya. Kan di akhirat tidak ada hujan lagi. Bismillah. Tapi kalau untuk menghapus tidak harus jadi ahli Quran ya. Baik. Perhatikan sini. Saya punya 10 menit ke depan untuk bisa menjelaskan ini dengan kuat. Setelah itu saya berikan tugas PR untuk kita semua. Fokus baik-baik. Kata jahadu ini serius, sungguh-sungguh. Akar katanya, saya langsung ke yang paling ujung, berasal dari kata al-juhdu. Akar katanya. Kata jahadu, akar katanya jahada yujahidu, jahadu berasal dari kata al-juhdu. Fokus. Kata ini itu bisa diklasifikasikan pada 3 bagian utama. 1, ada yang disebut dengan ijtihad namanya. Dari kata ini muncul kata ijtihad. Ada yang disebut dengan jihad namanya. Dari kata ini muncul kata jihad. Perhatikan, jahada. Ini ada jim, ada ha, ada dal dengan tambahan alif. Ini ada jim, ada ha, ada dal dengan tambahan hamzah wasal, ada ta, ada alif. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan mujahadah. Mujahadah. Ada jim, ada ha, ada dal, ada tambahan mim, alif dengan ta marbutah. Di jahadu, sungguh-sungguh serius. Akar katanya dari kata al-juhdu, dari sini terbagi 3 istilah lagi. Ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Jadi kalau seseorang disebut oleh Quran jahadu, sungguh-sungguh serius, itu artinya dia harus mencakup ketiga kalimat ini. Ketiga makna ini. Kalau Anda ingin dipercepat hafalan Qurannya, dan Anda berusaha untuk serius, maka Anda mesti mengumpulkan 3 istilah ini dalam ikhtiar Anda. Itu maksudnya. Paham? Baik. Pertama, ijtihad. Kesungguhan dalam merencanakan. Baik. Sudah? Jadi kalau Anda ingin memulai misal menghafal Quran, Anda harus punya rencana. Bikin peta. Nanti pembahasan kami dalam kitab ini, buku Muslim Zaman Now, nanti kita akan teruskan bagaimana merencanakan dalam menghafal Quran. Misal, rencana pertama Anda mesti pasang target. Targetnya berapa misal? Berapa lama? Misal saja target paling normal umumnya orang ambil yang standar itu 2 tahun misal. 2 tahun saya mesti hafal Quran, misal. Karena target kita nanti 30 hari, ya. Dan saat Ramadan kita nanti akan maksimalkan. Lihat, misal saya mau ambil 2 tahun. Saya punya rencana. Rencana ini diturunkan. Bagaimana formulasi hafalan yang ingin saya tempuh selama 2 tahun? Misal, dalam 2 tahun ini saya mau mengambil sistem yang sehari 1 halaman. Quran itu umumnya mushaf yang standar umumnya 604 halaman misal. Misal 604 halaman. Berarti saya butuh 604 hari. 604 hari. Berapa bulan? Oh? Berapa bulan? Ayo, berapa bulan? 20 bulan. Baik, 20 bulan kurang lebih. Baik, 20 bulan. Baik, 20 bulan. Sisanya berapa bulan? 4 bulan. Satu tahun kan 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. 604 hari kurang lebih 20 bulan. Sisanya berapa? 4 bulan. Baik, lihat baik-baik. Saya akan menghafal dalam 2 tahun berarti dalam 20 bulan. 1 hari 1 halaman. Misal, 1 hari 1 halaman. Rencana saya dalam 2 tahun selesai. Kapan dimulai? Misal, saya mulai hari Sabtu besok. Sabtu besok tanggal berapa? 10 apa 9? Yang 10 angkat tangan. Yang 9 angkat tangan. 10 apa?
Februari, Anda kurang sehat. Besok tanggal 9. Besok kan hari Jumat. Tanggal berapa? 9. Hari Sabtu tanggal 10. Hari 11 tanggal hari Ahad tanggal 11 ya. Berarti besok tanggal berapa? 9. Baik, lihat kita ambil misal yang Masehi tanggal 9 Februari. Berarti 2000 berapa? 2018. 9 Februari 2018. Bisa. Sekarang perhatikan. Saya mau hafal 2 tahun. Berarti saya hafal tanggal berapa nanti? Tahun berapa? 2020. Tanggal berapa? Baik, misal saya akan hafal pada tanggal 9 Februari 2018. Selesai saya hafalan Qurannya dalam 2 tahun. Petakan. Pertama bikin peta. Rencana saya 2 tahun 2020 saya hafal Quran. Setelah itu lihat aktivitas Anda. Aktivitas Anda apa yang Anda kerjakan selama ini? Misal, maaf, Anda sekarang pekerja kantor. Baik, dalam bekerja kantor berapa jam dalam sehari? Anda mulai misalnya rencana saya menghafal, nanti saya teruskan saat masuk simulasi. Ini contoh saja, contoh besar. Saya menghafal sebelum subuh 1 halaman. Hafalkan. Setelah itu rencana saya berangkat ke kantor. Saya tinggal di Bekasi, kantor saya di Jakarta. Bekasi, kantor di Jakarta. Baik, dari Bekasi ke Jakarta berapa menit, berapa jam? Ke Kuningan? 1 jam, kalau macetnya biasa-biasa. Kalau macet misalnya, Masya Allah ada 2 jam. Bisa, 2 jam sampai ke Jakarta. Baik, melewati berapa lampu merah, Anda petakan. Ya, kemudian kira-kira titik macetnya di sebelah mana, Anda sudah bikin petanya tuh. Awas, lihat baik-baik, lihat. Bikin petanya, ini yang saya tempuh jalannya, macetnya di sini. Kalau pakai busway berarti ke sini. Kalau kemudian saya pakai Gojek, turunnya di sini. Lampu merah sekian kali, turunnya sekian kali, sampai di kantor jam berapa. Setelah semua petanya itu ada, tergambar dengan jelas, turunkan ke sini. Jihad. Perjuangan fisik. Setiap bentuk keseriusan fisikal disebut dengan jihad namanya. Jihad. Jihad tertinggi nanti berjuang dengan fisik mempertahankan nilai-nilai izzah Islam. Tapi ketika Anda menghafal Quran pun Anda sedang berjihad. Di konsep tadi, jangan sekedar menjadi teori tapi praktekkan dalam bentuk perjuangan fisikal Anda. Misal, maaf, Anda punya rencana berjuang menghafal sebelum subuh, maka Anda harus bangun sebelum subuh. Bangun jam 3, tunaikan tahajud sampai jam 4. Subuh misalnya 4.35, Anda punya setengah jam untuk menghafal 1 halaman. Setelah selesai menghafal, Anda berangkat kerja jam berapa? Kenapa Anda petakan tadi berangkat 2 jam, lampu merahnya ada berapa? Anda bisa petakan. Berarti saat saya berangkat nanti setelah syuruk misalnya, saya sholat, saya ulangi tadi yang 1 halaman, di perjalanan yang saya setel ayat yang saya hafalkan saja. Bisa, Anda berangkat 2 jam ke Jakarta. Apa yang Anda lakukan? Dalam perjalanan menuju kantor Anda itu, Anda telah siapkan murajah, hafalan Quran 1 halaman penuh tadi yang telah Anda hafalkan. Jangan buka ayat yang lain, itu saja. Misal, An-Naba itu 1 halamannya ayat 1 sampai 30. 1 sampai dengan 30. Maka di mobil Anda set hafalan Quran ayat 1 sampai 30 An-Naba saja. An-Naba. Paham? Jelas ya? Assalamualaikum. Sedang apa? An-Naba. Masya Allah. Paham ya? Nih, set ini. Atau Anda bisa bagi. Misal, nanti secara teknis saya terangkan lebih gampang lagi. Ya, misal, lampu merah pertama dari sini, Bekasi misalnya, sampai ke Galaksi, lampu merah. Dan ada kemacetan. Maka Anda bisa bagi 3 bagian. Bagian pertama, 10 ayat. 10 ayat, sampai ke kemacetan. Begitu lampu merah, sambil berhenti, ada 10 menit. Anda ulangi di situ. Amma yatasaalun tim anin naba'il azim. Alhamdulillah. 10 jalan lagi. Begitu lenggang, Anda ulang. Ketemu lampu merah yang kedua, 11 sampai dengan 20. Bayangkan, kalau Anda berangkat kantor menemukan 5 lampu merah dan pulang juga 5 lampu merah, 10 lampu merah. Kalau ini Anda bagi kemudian dengan 30 ayat, setiap Anda lampu merah Anda hafalkan 10 ayat, demi Allah saya katakan, saat Anda ulangi, dalam sholat sunnah, melekat pada diri Anda, di mobil Anda bersama Quran, di rumah Anda bersama Quran, maka kalau seperti itu, kuat hafalan Quran Anda dan tercapai insya Allah dalam 2 tahun ke depan. Ini hanya contoh, nanti teknis jelasnya saya turunkan lewat simulasi kita. Tapi poinnya adalah, Anda mesti punya rencana dan wujudkan rencana itu dalam bentuk perjuangan fisikal kita yang konsisten. Paham? 3. Ini. Apa Anda kira saat berjuang menghafal itu akan semudah yang Anda bayangkan? Belum tentu. Kemarin macet, kok sekarang tidak? Baik.
Kemarin sih 30 ayat lancar, sekarang 1 ayat, 1 halaman. 282. Kelihatannya cukup panjang. Baik, yang jadi masalah kadang-kadang, maaf, sudah saya programkan salat 2, saya ulang, tiba-tiba ada rapat. Apakah dalam rapat saya harus mengulang Quran? Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Dalam situasi seperti itu kadang-kadang kita akan mengalami perjuangan emosional. Naik, turun, naik, turun. Cara menguatkan diri kita supaya konsisten menghafal Qurannya, itu yang disebut dengan mujahadah. Perjuangan melawan gejolak emosional kita. Mujahadah. Target Anda sehari 1 halaman, harus 1 halaman. Bagaimanapun caranya, bismillah. 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. 1 halaman, bismillah. Pak, kenapa Pak? 1 halaman. Paham? Saya tidak akan masuk ke aspek teknis dulu. Tapi saya ingin simpulkan dulu seperti ini. Kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Sepakat? Anda kalau ingin serius, Anda mesti punya rencana. Sepakat? Rencana itu harus dioptimalkan dalam bentuk aktualisasi. Jangan sekedar jadi keinginan. 2. Dan 3, ingat betul, saat Anda akan mewujudkan itu, Anda akan berhadapan dengan perjuangan melawan diri Anda sendiri. Maka saat itu yakinkan pada diri Anda, saya sanggup, saya bisa, saya bisa. Tentang bagaimana teknisnya ini, nanti kita akan perdalam setelah masuk ke dalam bahasan simulasi di buku ini. Jelas di sini? Baik, saya simpan dulu sampai sini. Saya ingin sepakati dulu. Apakah jelas uraian saya? Baik, teman-teman, kita mungkin bisa berbeda. Karena itu nanti dalam simulasi, saya akan tampilkan cara-cara bagaimana meraihnya, termasuk setelah tuntas, kita ambil simulasi dalam 30 hari menghafal insya Allah. Kalau Anda ingin serius, nanti insya Allah kita akan buat semacam kemahnya untuk menghafal, dan di situ mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Tugas. Siap. Tugas. Tadi apa yang harus disiapkan kalau kita ingin serius menghafal Quran? 1 apa? Punya apa? Ingat, kalau ingin serius, ikhlas sudah kemarin, sudah. Kalau ingin serius dalam menghafal harus punya apa 1? Rencana. Kita punya rencana pekan depan, rencana kita hafal 1 halaman di An-Naba. Ayat 1 sampai 30. Siap? Siap? Susah atau mudah? Susah atau mudah? Masya Allah. Siap? Baik, angkat tangannya. Mudah? 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 Siapa yang ingin jadi hafiz? Alhamdulillah. Ingat, rencana kita menghafal 1 halaman, ayat 1 sampai berapa? 30. Dan ingat, saya akan memulai dengan acak hafalan. Baca, 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 baca. Yang tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, safnya mundur teratur. Kita atur ya. Baik. Ingat, Anda mesti berjuang. Sekarang, rencana kita berapa halaman? Berapa ayat? 30 ayat. Alhamdulillah. Fokus ini baik-baik. Kedua, tolong jangan jadikan teori saja ya. Mulai hari ini, lihat aktivitas Anda. Saya sarankan di rumah mulai hari ini, beli speaker aktif. Lihat ya, pasang di rumah Anda hanya putar An-Naba ayat 1 sampai 30 saja. Tolong set. Jadi ketika Anda beraktivitas 24 jam yang didengar itu saja. Itu. Kalau Anda mau mudah, set misalnya hari pertama 10 ayat dulu atau 5 ayat dulu. Ya, hari kedua 5 ayat yang tadi. Hari ketiga 10 ayatnya. Hari keempat misalnya 15 ayatnya. Terus set sampai dengan kita bertemu kembali. Jelas? Mulai besok Anda harus siapkan. Mulai ketika akan berangkat, ingat baik-baik bahwa saya punya tugas. Kalau bisa tuliskan di pintu mobil Anda, tuliskan dekat kaca spion Anda, tuliskan di pintu depan kamar Anda, tuliskan di pintu depan rumah Anda. Saya punya tugas pekan depan insya Allah 1 halaman An-Naba. Paham? Dan ingat, jangan tertipu oleh setan. Berjuang. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ketika setan mengatakan kamu lupa, saya ingat. Ketika setan mengatakan kamu susah, katakan saya mudah. Paham? Berapa ayat? Berapa halaman? Surat apa? Masya Allah. Ingat, An-Naba, bukan An-Nas. An-Naba. An-Naba. Nah. Sudah. Saya akan acak nanti dan kita akan perkuat. Berita baiknya insya Allah untuk yang hari pertama ini, tugas pertama saya berikan toleransi 2 pekan. Ya, tugas pertama toleransinya 2 pekan insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sudah Ramadannya bulan Mei, alhamdulillah. Ya sini, karena pekan depan saya akan berada di Qatar, ya, dan kita siaran live dari Qatar nantinya.
Jadi karena itu Anda punya waktu 2 pekan insya Allah. Baik ya. Apakah ditambah halamannya? Baik. Pekan pertama belum ditambah. Baik teman-teman sekalian, fokus. Kami akan undang beberapa tamu kita. Tapi sebelum saya undang, saya akan menyampaikan dulu informasi bahwa pertama, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyiapkan kader-kader ke depan yang mungkin akan menggantikan kami dan teman-teman lainnya dalam berdakwah, dan sudah kami kirimkan ke sekolah atau kampus Akademi Imam Malik untuk belajar di Turki. Dan malam ini insya Allah kami akan melepas kembali 2 orang siswa yang insya Allah kami akan coba berikan jalan juga besok untuk berangkat ke Turki, menyusul kawan-kawannya untuk bisa melanjutkan, dan memohon doa dari teman-teman sekalian supaya lancar pembelajaran di sana. Yang pertama dari Aceh, ya, Muhammad Razik Hilli, bisa ke depan. Yang kedua ada Zaim Muhtadi Ihsan. Baik, malam ini insya Allah kita akan berikan kejutan untuk keduanya. Ya, mereka sudah bersiap-siap. Saya minta usahakan semaksimal mungkin. Malam ini kami akan hadiahkan tiketnya, plus masing-masing insya Allah mendapatkan $1.000 untuk bisa diteruskan di sana untuk pembelajarannya. Mas Hanif, yang ini tiketnya untuk besok. Ya, Zaim, antum, jazakumullah khair. Mohon maaf orang tuanya, kalau nanti mohon didoakan anak-anaknya supaya bisa kembali. Dan ini insya Allah diserahkan di akademia. Jazakumullah khair. Mohon doa, keduanya akan menyusul teman yang lainnya yang 6. Jadi kita berjumlah 8 nanti di sana. Dan ini akan ditempa dengan baik. Taruhannya kalau setahun ini tidak belajar serius, karena setahun pertama akan belajar pemantapan bahasa Arab dalam 6 bulan, plus ilmu Al-Quran. Kalau mereka tidak lulus akan langsung dipulangkan ke Indonesia. Jadi sangat ketat sekali, ya, dan memang harus serius, ya, pada Razik dan juga Zaim. Dan insya Allah kami akan buka untuk tahun depan pendaftaran lewat Quantum Akhir Institute, diinformasikan lewat Akhir TV, program serupa yang nanti insya Allah saya akan seleksi sendiri. Nanti teman-teman, kita juga akan buka nanti program untuk kelas pengkaderan ulama, PKU, ya, pendidikan kader ulama. Dan ini nanti bukan sendirian, ada bekerja sama nanti dengan dari MUI, ada ulama-ulama level dunia juga, termasuk nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman yang insya Allah bisa kira-kira mencari bakat-bakat yang baik untuk mewujudkan di masa yang akan datang. Sesaat saya besok lusa mungkin meninggal dunia, dan mudah-mudahan mereka yang bisa meneruskan dalam kebaikan. Jazakumullah khair. Silahkan bergabung dengan orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Untuk yang lain, insya Allah dengan izin Allah nanti bulan April kita akan juga meletakkan batu pertama. Ya, ini bukan prosesi macam-macam, bukan, hanya untuk menyampaikan bahwa ini akan dibangun. Bukan semacam acara atau ritual, tidak ada sama sekali, ya. Kita datang hanya untuk menyampaikan bahwa di sini akan dibangun sesuatu. Insya Allah juga bersama Profesor Kiai Haji Miftah Farid di Bandung, ya, sudah diwakafkan tanah. Insya Allah kami akan membangun pesantren khusus untuk mencetak kader ulama. Nanti hanya akan menerima yang pertama 50 orang untuk program ini. Insya Allah akan mulai dibangun pada bulan April ini, dan mudah-mudahan tahun depan sudah akan selesai, dan hanya akan menerima murid 50 pertama. Nanti jika anak Anda masuk dalam kategori itu dan laki-laki, ya belum buka perempuan, barangkali nanti insya Allah akan kami didik, mudah-mudahan dengan program yang khusus, tidak sama, barangkali ada pendekatan yang berbeda, karena ini akan disambungkan ke kelas ulama di luar negeri untuk dilatih langsung para ulama dunia ketika mereka nyampe ke tahap yang diperlukan di situ. Yang ketiga, saya langsung ingin menyampaikan hari ini, kami mendapat undangan dari salah satu stasiun televisi yang kemarin Syekh Gias di sini. Namanya Channel Ahli Al-Quran. Kita akan ada kegiatan tanggal 11 sampai dengan 14 Februari. Saya langsung diundang dalam acara dimaksud. Saya ingin mengajak Anda 2 orang. Kalau Anda bisa hafal Quran 30 juz dan sudah kemudian bebas dari senyuman, jangan tersenyum dulu. Hafal Quran 30 juz, bisa berbahasa Arab, ya, barangkali sedikit untuk komunikasi. Saya undang bersama saya nanti untuk hadir, langsung diliput oleh stasiun di Timur Tengah dan ditayangkan di channel Quran untuk bisa mengunjungi kebiasaan para ahli Quran. Ya, nanti ada kebiasaan dalam sepekan para ahli Quran, kita akan ajak bagaimana kebiasaan mereka dan kita bertukar pikiran di situ. Ini langsung disiarkan nanti oleh satu media di Timur Tengah dengan taraf internasional. Kita akan kunjungi seperti apa kebiasaannya. Anda yang kira-kira masuk kualifikasi itu, laki-laki, Bu, ya, jadi Ibu tahan dulu. Laki-laki
dan bisa berbahasa Arab, saya tunggu sampai kurang lebih nanti hari Senin. Tanggal berapa hari Senin? Baik, tanggal 11 ya. Saya minta info sampai hari Senin. Kalau sudah ada, insya Allah saya coba siapkan waktunya untuk mewujudkan pertemuan yang dimaksudkan. Baik, barangkali itu untuk sementara. Saya undang yang pertama Ahmad, Kamil, kemudian ada Ibrahim dan Auf. Contoh praktek bagaimana keempatnya serius dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan Qurannya. Kamil 6 bulan setengah hafal Quran. Ahmad 8 bulan setengah. Ibrahim tahun setengah. Auf 9 bulan. Ya, dikandung dalam Al-Quran dan dilahirkan menjadi ahli Quran. Baik, boleh duduk? Silakan. Ya, Ustaz pulang. Silakan Auf duduk. Ibrahim, Ahmad, Kamil. Coba kalian susun berdasarkan urutan di Quran. Berdasarkan urutan di Quran. Siapa yang namanya pertama kali disebut di Quran, boleh sebelah sana. Yang sebelah sana, pojok. Selanjutnya siapa yang disebut di Quran? Selanjutnya? Silakan. Sini. Pertanyaannya, Auf ada nggak di Quran? Cari kalimat Auf di Quran, ada nggak? Tidak ada. Baik. Hudil Auf. Ada Auf. Auf nama lengkapnya Auf apa? Auf doang. Doang nggak ada. Auf doang. Baik. Baik. Auf ganti Abdullah. Misal Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Abdurrahman hamba Allah yang penyayang. Abdurrahman. Kalimat Abdurrahman di Quran. Auf. Quran surat keberapa? Ibadur Rahman. Quran surat keberapa? Auf ini pemalu Bapak Ibu sekalian, tapi hafalan Qurannya luar biasa. Kalau Anda tanyakan, itu nanti ayat berapa, halaman berapa, dari bawah dibaca ke atas dia bisa. Cuman pemalunya lebih daripada Anda. Lebih daripada Anda, luar biasa. Auf wa ibadur Rahman. Surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan ayat keberapa? 62. 62 atau 63? 63. Baik. Halaman keberapa? 365. 365. Baris keberapa dari bawah? Belum. Oh, belum. Baris keberapa Ahmad? Dari bawah, bukan dari atas. Kita tukar biasa dari atas, sekarang dari bawah. Pikirin dulu, nanti setelah itu dijawab. Auf, bismillah. Wa ibadur rahman. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Baik, surah keberapa? 25. 25. Ibrahim, kamu surah keberapa? Surah Ibrahim surah keberapa? Surah ke? 14. Kamil surah keberapa? 5. Baik, berarti 5 sebelah sana. 5 sebelah sana, 14. Ini berapa? Surah ke-25 Al-Furqan. Ahmad surah keberapa? 61. 61. Ahmad di sini, Auf di sini. Ahmad di sini. Ya Allah, bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sana ada Kamil. Kamil hafal Quran berapa bulan? Alhamdulillah 6,5 bulan. Alhamdulillah 6,5 bulan. Malam menghafal tidak? Iya. Iya. Siang menghafal tidak? Iya. Subuh menghafal tidak? Iya. Sore menghafal tidak? Iya. Kapan waktunya tidak menghafal? Nah, saking seriusnya, dia bingung kapan tidak menghafal. Artinya anak ini menggunakan waktunya memang untuk mendekat pada Quran. Wajar kalau Allah berikan masa yang cukup singkat, 6,5 bulan dia hafal, karena dia gunakan kesungguhannya untuk mendekat pada Al-Quran. Bahkan nanti kita dengar, konon kabarnya saat mimpi pun dia mengigaunya Al-Quran. Nanti kita dengar dari buyanya, bagaimana saat ada di pangkuannya, ternyata Masya Allah dia mengigau Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman, apa yang antum bicarakan saat tidur? Ibrahim, berapa lama menghafal Quran? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sebelumnya hafal berapa ayat? Hafal berapa surah sebelumnya? 2 juz.
2 juz dari depan dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Sekarang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. 1,5 tahun. Malam menghafal? Hafal. Tahajud tidak? Tahajud. Tahajud. Baik. Puasa tidak? Puasa. Puasa. Coba lihat. Apa yang tadi saya katakan? Penghafal Quran konsisten dengan tahajudnya. Dia mencoba untuk puasa. Ibrahim berapa usianya? 11 tahun. 11 tahun. Senin puasa? Senin puasa? Bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan puasa. Saya pulang ya. Nanti tanya buyanya itu ya kadang-kadang. Baik, mereka ada puasa, mereka latihan puasa ya. Mereka latihan puasa. Ada Senin, ada Kamis. Cuman kalau ditanya yang muncul Quran, karena di Quran tuh nggak ada puasa sunnah, yang ada puasanya puasa Ramadan. Baik, puasa yang wajib bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Ramadan. Quran surah keberapa? Surah kedua. Surah kedua. Bacakan ayatnya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 185 yang ke-28 28. Kasih mic-nya ke Kamil. 185 kurangi 50 berapa? 135. Ayo bacakan ayatnya. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kanan kiri? Kanan. Atas bawah? Atas. Halaman keberapa? Halaman yang ke-21. Baik, ayat keberapa? Ayat yang ke-135. Kurangi 100. 135 berarti Faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh zalimin. Ayat keberapa? 35. Surah apa? Al-Baqarah. Fokus. Tambah 1 juz kurangi 4 ayat. Maaf, tambah 1 surah kurangi 4 ayat. Tambah 1 surat ayat kurangi 4 ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah apa? Ali Imran. Ayat keberapa? Ayat yang 31. Tambah 14 surah kurangi 31 ayat. 14 ayat kurangi 31 ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik. Surah keberapa? Yang 17. 17. Surah apa? Isra. Dikurangi 2 surah, dibagi 5. 17 kurangi 2 berapa? 17 kurangi 2? 15 dibagi 5? 15 bagi 5? 3. Surah ketiga apa? Ali Imran. Baik, bacakan ayat pertamanya. Alif Lam Mim. Baik, ditambah 111 surah. 111 surah. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Malikin nas. Ilahin nas. Ya, bismillah. Datang
teman-teman sekalian, matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bisa melihat maksiat dalam kehidupannya. Dia gunakan jemarinya untuk meraba-raba Quran, bahkan tidak sedikit dia gunakan tangannya untuk bisa berkhidmat bagi para ustadz menghilangkan lelahnya. Beliaulah yang kadang-kadang suka mendampingi para ustadz untuk membantu menghilangkan penatnya dan juga mendidik sebagian dari penghafal Quran untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Bahruddin kami perkenalkan pada dunia, tidak hanya kita semua. Ini Bismillah. Baik. Silakan Ustaz gabung bersama kita, duduk di sebelah Ahmad, sebelah kanan. Ya. Bismillah. Jazakumullah khair. Datang dari BSD Bekasi, sonoan dikit ya. Dari daerah Tambun juga kampung sawah, baik, bukan Ustadz tapi Ustadz Supardi ya. Baik, enggak pakai Supardi. Baik kan? Ustadz Supardi bergabung bersama kita selain Ustadz Bahruddin dari kampung sawah, juga teman-teman Ustadz Supardi dari Tambun. Beliau juga sama ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala maksiatnya, tapi menggunakan jemari tangannya insyaallah untuk membantu para ahli Quran yang tunanetra untuk bisa menghafal Quran. Beliau menerjemahkan ya kemampuan-kemampuan dari buku-buku zikir pagi petang, juga buku-buku yang mungkin bisa diterjemahkan ke dalam metode Braille sehingga bisa membantu ya para penghafal Quran atau juga yang seprofesi dan sekeadaan dengan beliau untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan pada dunia, pada seluruhnya Ustadz Supardi di hadapan kita semua. Dari Aceh ada Ustadz Mahdi yang mendampingi Ustadz Azhar, tapi beliau ada uzur, ada kesulitan untuk bisa terbang kemari karena beliau tidak punya sayap, tapi juga sulit menggunakan untuk pesawat. Jadi diutuslah kemudian yang menemani beliau Ustadz Azhar yang kemarin bersama kita berada di Istiqlal. Ini juga luar biasa, saking luar biasanya kesulitan mencari tempat duduk karena memang tidak ada kursi di depan ya. Baik. Panitia, terima kasih. Jazakumullah khair. Silakan Ustaz. Spesial, warnanya sama dengan jubah. Kemudian selanjutnya juga ada yang menghadirkan 4 anak ini dan sering bersama kita. Kami perkenalkan juga teman-teman sekalian, ada Buya Muttaqin ya. Khidmat, khadim dan juga pengasuh ke-4 anak dan beberapa anak yang lain. Insya Allah berkontribusi dan mewakafkan hidupnya untuk mencetak para ahli Quran. Ya, Buya Muttaqin, silahkan bergabung. Ya, dan insya Allah juga akan mendapatkan kursi khusus. Ya, sambil kita menunggu. Bismillah. Dan pembawa kursi saya perkenalkan Mas Asikin. Ini ya. Ini acara Ahyar TV. Jazakallah. Silakan. Mas Asikin sebelah sini. Baik ya. Ini teman-teman sekalian, insya Allah ini menjadi ahli segalanya yang terkait dengan persiapan Ahyar TV insyaallah ya. Jadi jazakallahu khair, bisa dibantu Mas Asikin. Ada sebetulnya 2 lagi terkait dengan ahli Quran ini. Yang satu, mohon izin pada kita semua karena medan yang ditempuh itu tidak mudah. Dari Ambon, kesulitan untuk mendapatkan transportasi untuk menyesuaikan dengan waktu kita. Dan yang kedua adalah Fajar, juga ada informasi yang belum sampai yang insya Allah nanti akan kami temui di Bandung. Nah ini alhamdulillah kami berikan kabar gembira kepada seluruhnya dan kami telah bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi ya Syekh Usama Asy-Syuaibi pada hari Senin kemarin, dan kami telah menyampaikan janji yang disampaikan oleh beliau. Insya Allah seluruhnya yang berada pada saat ini di hadapan saya dan kita semua akan menunaikan haji undangan khusus dari Kerajaan Besar Saudi Arabia. Allah menyayangi mereka semua, terlihat seperti biasa, tapi dengan usaha Qurannya dan kesungguhannya untuk bisa menjadi ahli Quran, Allah mereka insya Allah ini Ahmad dan Kamil beserta ibundanya, keduanya yatim, akan ditemani oleh ibu yang telah mengandungnya, melahirkannya, dan insya Allah bisa menikmati hasil dari jeripaya Al-Quran yang telah keduanya hafalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Auf akan didampingi oleh Buya dan juga ustadznya yang dengan izin Allah telah bekerja keras dan penghargaannya tidak datang dari bumi tapi langsung datang undangan dari langit untuk mewujudkan apa yang mereka mungkin cita-citakan. Ustadz Bahruddin, demikian juga dengan Ustadz. Assalamualaikum. Baik ya. Demikian juga teman-teman sekalian dengan Ustadz Farudin juga demikian dengan Ustadz Kabolisi dari Ambon, juga demikian dengan teman-teman kita Ustadz Mahdi, Ustadz Azhar. Insyaallah pada hari ini kita diberikan kesempatan teman-teman, mudah-mudahan Allah meridhai
20 orang khusus mendapatkan undangan untuk berangkat haji di tahun ini dan namanya telah terdaftar. Dan untuk anak-anak dan teman-teman kita ini juga diberikan apresiasi yang telah kami sampaikan seperti janji yang disampaikan saat di hari Al-Quran. Kenapa kami tampilkan ini? Saya ingin menyampaikan pada kita semua, Anda ketika mendekat kepada Allah, maka ingat baik-baik, Allah akan menjaga Anda dalam kehidupan. Jangan khawatir dengan dunia karena Allah memiliki segalanya. Ketika Anda mendekat kepada Allah, maka dunia akan ditundukkan di hadapan Anda. Karena itu saya sarankan pada Anda boleh jadi apapun, tapi dekatilah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita. Silakan jadi pengusaha ahli Quran, jadi pebisnis ahli Quran, jadi ibu rumah tangga ahli Quran, dekati Qurannya dan Allah akan tunaikan janjinya seperti Allah janjikan dalam Al-Quran. Barangkali secara simbolis kami akan berikan Pak Taufik ونشكر لسعادة السفير المملكة العربية السعودية سعادة الشيخ سيد أسامة الشعيبي الذي بفضل الله سبحانه وتعالى قد أتاح لنا الفرصة لأداء فرائض الحج في هذا العام. إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله بأن يعوضكم بجنته النعيم إن شاء الله ويحفظكم بالصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan saya nanti tunjukkan yang spesial sambil disiapkan oleh Pak Taufik, seorang anak kecil, kalau anak pasti dari jauh asalnya. Dan anak-anak ini, Bapak dan Ibu sekalian, tiap hari berusaha untuk memperbaiki dirinya, kemudian mengumpulkan materi-materi yang kami pernah sampaikan dan bermohon kepada Allah untuk bisa datang pada kajian dan berjumpa dengan kita semua. Anaknya bernama Dimas, berasal dari Gorontalo dan terbang kemudian bersama ibunda tercintanya untuk sampai di tempat ini. Saya ingin hadirkan Dimas beserta kita semua. Takbir untuk Dimas. Kita lihat nanti Dimas membawa apa sebagai persiapannya ke sini, dan insya Allah kita dengar sekitar 5 menit apa yang mau disampaikan oleh Dimas, kenapa datang ke sini, dan ini senjata apa yang ada di tangannya. Baik ya? Baik, Dimas mau nyampaikan apa? Bismillah, boleh pinjam mic-nya? Ada yang tanpa kabel? Baik. Kamil rupanya ya. Baik, sebelah sini Dimas. Bismillah. Sini. Bismillah. Dimas silahkan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kesini ini karena untuk aku mau ceramah seperti Ustadz Adi Hidayat. Dan Dimas apa nama panjangnya? Razin Dimas Sodik. Razi Dimas. Razin. Oh, Razin. Razin Dimas Sodik. Berapa tahun usianya? 9 tahun. 9 tahun, Masya Allah. Dimas anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga dari berapa bersaudara? 2. Lah. Kok malah ketawa sih? Baik. Alhamdulillah. Dimas anak keberapa? 3. Dari berapa bersaudara? Sudah. Alhamdulillah. Ayo Dimas, silahkan mau menyampaikan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka ini? Ya. Ya, boleh silahkan. Bebas. Mau dibuka? Bilangnya kebesaran nih. Oh, kebesaran, baik ya. Ustaz bantukan sini. Bismillah. Dimas. Dimas ke depan dulu, Dimas ke sebelah sana, Ustaz peganglah. Boleh dibantu Mas berdiri? Mas Asikin, ya semoga Allah memuliakan Mas Asikin. Ya Mas Asikin, kita berdua lah. Ya Dimas, silakan Dimas. Jadi konsep menghafal Al-Quran ada di surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Nah, artinya
Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dalammu dan membacakannya. Apabila kami selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, asbabun nuzul atau sebab turun ayatnya adalah Allah melarang nabinya untuk berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di tengah penurunan wahyu. Malaikat Jibril menenangkan Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin tertanamnya wahyu di hati Muhammad, menghafalnya, mencamkannya, serta menjelaskan dengan bentuk menyeluruh dan sempurna. Baik, ada pertanyaan Dimas. Apa? Ini yang bikin siapa? Saya. Oh, Dimas yang bikin. Baik, berapa lama bikin ini? Kayaknya 4 hari saya bikin ini. 1 hari saya bikin ini, 1 hari saya bikin ini, 1 hari saya bikin ini, 1 hari saya bikin ini. Baik, alhamdulillah. Baik, takbir untuk Dimas. Dimas, ini tahu ini dari mana? Hah? Tahu ini dari mana? Dari mama saya. Dari mama. Baik. Mama ngasih tahu Dimas. Iya, karena mama saya itu kuat nonton lagi. Kuat nonton Ustaz. Oh, nonton Ustaz. Baik ya. Nonton Ustaz tadi dah ya. Oh, baik. Alhamdulillah. Jadi materinya disampaikan pada Dimas. Ya. Dimas buat seperti ini. Iya, jadi Baik. mama saya suruh print jadi begini. Baik. Pakai namanya juga, pakai foto saya ini. Oh, ini batas Dimas. Baik. Ini untuk konsep menghafal Quran. Ya. Baik, ini visi saya. Apa itu visi artinya? Visi saya itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maksudnya visi kita adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Misinya? Nah, kalau misi kita adalah melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Kok ketawa sih? Karena kalau ketawa di sini itu artinya ada yang istimewa dari Dimas. Alhamdulillah. Dimas anak keberapa? Ya. Dari berapa bersaudara? Wah. Nah, baik. lanjut. Jadi ini Misi dan misi. baik, rincian dari misi ini. Ini rinciannya. Ini rinciannya. Masya Allah. Ya Terus Allah. nanti ini kesini jadi apa? Kalau kesini mah itu. Kalau ini mah muslim sejati itu sebaiknya berusaha atau cita-cita tertingginya itu adalah akhirat. Baik, teman-teman sekalian, di sini Dimas ingin menguraikan bahwa pertama di antara hamba terbaik itu bisa mendekat pada Allah lewat Al-Quran. Dimas membuat konsep dari materi yang seringkali kita bahas di sini bersama-sama, kemudian dituangkan dalam bentuk bagan seperti ini, dikeluarkan ayat-ayatnya. Dari sini dia membuat visi saya harus jadi seperti ini. Dia tuangkan dalam bentuk misi, misinya dirinci di sini. Dari sini kemudian Dimas harapkan menjadi muslim yang sejati, cita-cita tertingginya dengan amalan ini bisa masuk dalam surga. Nah, kalau ini, Surga yang telah Dimas tetapkan dari 4 yang pernah kita sampaikan, levelnya Dimas memilih surga level yang pertama. Dari level pertama ini, kemudian Dimas turunkan jadi amalan-amalannya, caranya seperti apa, rinciannya bagaimana, detailnya seperti apa, sehingga dari detail ini semua konsepnya diturunkan dalam bentuk amalan. Amalannya ini yang dibawa. Nah, dengan harapan, dengan semua ini, Dimas punya visi bisa meraih surga level yang pertama dengan jadi ahli Al-Quran dan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Ustadz, Dimas usia berapa tahun? lah tadi kan aku udah bilang. Iya. Nah, sekarang makanya Ustadz ulangi. Oh. Coba. 9. 9 tahun. Teman-teman, lihat baik-baik. Saya meminta penegasan untuk mengulang Dimas. Perhatikan baik-baik. Anak ini usia 9 tahun. Dan kita bisa ketahui bersama, belum mencapai taraf kematangan dalam nalarnya. Artinya level baliknya belum dicapai. Tapi yang mau saya sampaikan, ada anak usia 9 tahun, dia belum mencapai level penalaran sempurna, kematangan sempurna, balik sempurna, tapi dia sudah punya visi hidup untuk akhiratnya. Pertanyaan saya, Anda yang punya usia 19 tahun, 29 tahun, 39 tahun, 49 tahun, misi dan visi apa yang sudah Anda siapkan untuk mencapai itu? Itu poin pertamanya. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dimas boleh menuliskan, tapi kita yang sesungguhnya harus bisa mewujudkan amalan-amalan itu. Paham insyaallah? Dimas dengan usahanya insyaallah mendapatkan hadiah insyaallah dari Akhir TV, mengganti akomodasi untuk datang, sekaligus insyaallah bisa membantu dari bagian untuk pembelajarannya. 10 juta rupiah insyaallah kami hadiahkan untuk Dimas. Amin. Ya Allah, terima kasih ya Ustadz. Baik, sama-sama Dimas. Dimas Kita anak kapan keberapa? lagi? Anak keberapa?
Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara. Baik. Kok diulangi-ulangi terus Mas, sih? silakan Ketawa. duduk ya. Kita bersama-sama. Baik. Mas. Bangun Mas. Boleh pinjam mic-nya Dimas? Ya. Bismillah. Nama siapa? Samsul Syamsul. Usia berapa? 25 25. Baik. Antum dari mana? Depok Depok. Sama siapa ke sini? sendiri Sendiri. Pakai apa? pakai motor Motor punya siapa? punya saya Kredit atau lunas? belum lunas Belum lunas. Baik. Berapa lama lagi cicilannya? 8 bulan 8 bulan. Alhamdulillah. Antum mau jadi apa? Sudah berkeluarga belum? belum Anak keberapa? 4 Pak, berapa bersaudara? 4 4 bersaudara. Jadi anak terakhir. iya Baik, Mas Syamsul mendapat hadiah insyaallah. Buku sudah dapat tadi? udah Sudah. Berarti buku tadi sebagai hadiah dari kita semua. Yang sudah disampaikan. Apa pekerjaan sehari-hari? tour and travel Ya? tour and travel Masya Allah, tour and travel. Alhamdulillah. Antum mau kemana cita-citanya? mengumrahkan orang tua Insya Allah. Bismillah, berdoa, nabung. Semoga itu bisa mengantarkan ke surga ya. Jazakumullah khair. Terima kasih Mas Syamsul. Mas Syamsul insya Allah mendapat hadiah juga dari kita. Dan insya Allah nanti hadiahnya kami informasikan. Di antaranya cicilan untuk melunasi motornya. Jadi nggak usah nyicil lagi ya. Silakan. Jazakumullah khair. Baik. Teman-teman sekalian, Pak Taufik. Sudah secara simbolis kami sampaikan untuk mewakili melalui Ustaz Supardi. Ustaz Supardi bisa berdiri. Jazakumullah khair. Ustaz Supardi datang dengan putranya. Baik, Pak Taufik. Salah satu. Ya, salah satu masih benar 9. Bergeser. Ini secara simbolis kelihatannya tipis, tapi insya Allah isinya ini tidak ada ya. Kosong. Ya, jadi nggak usah dicari. Karena isinya sudah kami tuliskan dengan nama antum yang terdaftar untuk berangkat haji di tahun ini. InsyaAllah serta juga ada nanti didampingi oleh 19 yang lainnya. Mohon diterima. Jazakumullah khair. Dan teman-teman juga InsyaAllah beliau disupport untuk bisa mengembangkan kehidupannya dan usahanya. Yang supportnya tidak perlu kami sebutkan nominalnya, tapi InsyaAllah sudah diterima dengan baik dan mudah-mudahan bisa dikembangkan. Demikian untuk yang lainnya Ahmad, kemudian Auf, kemudian ada Ibrahim, Kamil, Ustaz Bahrudin, jazakumullah khair, Buya Muttaqin, kemudian Ustaz Mahdi, Buya Mahdi. Salam untuk Ustaz Azhar. InsyaAllah kami akan kunjungi di Aceh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Buya Muttaqin minta sedikit kalimat untuk menggambarkan keseriusan anak-anak ini dalam menghafal Quran sekaligus closing untuk pertemuan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Adi yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit menceritakan bagaimana kesungguhan anak-anak yang berempat ini dalam menghafal Al-Quran. Dan lebih khusus saya cerita mengenai Kamil. Kamil pada waktu masuk ke pondok 2 tahun yang lalu belum mempunyai hafalan sama sekali. Kemudian kami coba membujuknya, mendidiknya untuk menghafal Al-Quran. Dimulai dari setengah halaman, 1 halaman, 1,5 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Bahkan terakhir dia bisa menghafal 1 hari 10 halaman. 10 juz pertama dia hafal dalam waktu 4,5 bulan. Karena dia mulai menghafal setengah sampai 3 halaman. Jadi dia butuh waktu 4,5 bulan. 10 juz yang kedua dia hafal dalam waktu 5 pekan. Dan 10 juz yang terakhir dia hafal dalam waktu 3 pekan. 3 pekan 10 juz
1 hari setengah juz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saking anak ini mau dan bersemangatnya menghafal Al-Quran, seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Adi, saya sering sekali dibuat menangis oleh Ananda Kamil. Kalau dia lagi tidur, sering sekali menggigaunya adalah Al-Quran. Naik pesawat atau naik mobil bersama dengan saya, dia tertidur, walaupun tertidurnya cuma 5 menit, tapi menggigau Al-Quran. Begitu terus yang terjadi selama proses menghafal. Dan saking semangatnya Kamil, pernah pada waktu itu, dia belum selesai murojaahnya. Hafalan waktu itu enak ya? Hafalan atau murojaah, saya lupa. Sampai jam 11 malam dia belum selesai. Akhirnya saya bilang kepada dia, tidurlah dulu, istirahat. Dia bilang, ya dia mau tidur. Mau bangun jam berapa? Dia bilang mau tidur hanya 2 jam saja. Jam 1 tolong bangunin lagi. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Anak kecil ini atas permintaannya sendiri. Buya, saya mau tidur 2 jam aja. Tapi saya nggak tega. Saya bilang, jangan jam 1. Nanti bangun jam 3 saja. Jam 3, Allahu Akbar, saya terkaget. Jam 2 kurang saya terbangun, saya sudah mendengar dia menghafal. Bangun sendiri dia untuk menghafal. Begitulah semangat dia untuk menghafal Al-Quran. Untuk Ahmad, alhamdulillah dia pada waktu masuk ke pondok, dia mempunyai hafalan yang lancar 1 juz. Kemudian dia menghafal 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, sampai 5 halaman 1 hari. Alhamdulillah dia menyelesaikan 30 juz dalam waktu 8,5 bulan. Auf juga demikian. Auf ini mempunyai kisah yang juga cukup aneh. Dia walaupun tidur begini, habis itu karena tidur terus dia, ayo Auf, setor. Masya Allah, apa yang disuruh hafal di setor itu bisa dia menjawab dengan benar. Jadi dia bisa menghafal sambil tidur. Itulah kelebihan Auf. Cuma memang suaranya memang dari awal, sekarang mah udah luar biasa. Awalnya dia masuk ke pondok sangat sulit untuk berbicara, pemalu. Sekarang udah mulai mau tampil setelah ketemu Ustadz Adi. Mungkin begitu Ustadz ya. Begitulah sedikit bagaimana kisah anak-anak ini dalam menghafal Al-Quran, semangatnya. Tadi saya tambahkan sedikit lagi, mereka biasa bangun jam 3 pagi, tidur jam 10 malam. Berarti tidur malam 5 jam, ditambah dengan tidur siang 1 jam. Jadi mereka anak-anak ini rata-rata tidur 6 jam dalam 1 hari. Dan meskipun 6 jam, alhamdulillah seperti Kamil waktu 2 tahun lalu beratnya 14 kilo. Sekarang baru 43 kilo. Begitu juga Ahmad. 1,5 tahun yang lalu Ahmad beratnya masuk pondok baru 19 kilo. Sekarang juga 43-42 Ahmad. Hah? Oh 41. Ya, 41. Kurang 1. Jadi artinya walaupun tidur 6 jam, alhamdulillah ya, atas karunia Allah mereka cukup sehat dan bahkan dari sisi fisiknya Masya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semakin mencintai dan menghafal Al-Quranul Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ikan mutakin berbahagia bagi anak-anak ini dan yang lainnya. Ibu dan bapak sekalian,
dan Mirsa Khair TV dimanapun Anda berada. Fokus baik-baik, nanti saat masuk bahasan khusus, saya akan kisahkan bagaimana karakteristik penghafal Quran jika benar-benar masuk pada kategori yang terakhir, yaitu kecintaan pada Quran. Maka nanti apa yang dialami oleh Kamil itu mungkin boleh jadi terjadi pada Anda sekalian. Nanti akan ada bagian itu untuk kita bahas, dan Ramadan adalah yang paling menyenangkan untuk bisa menghasilkan itu semua. Insya Allah setelah pelajaran-pelajaran kita tuntas, turunan itu akan disampaikan. Sebelum nanti yang terakhir saya utarakan, saya ingin beri kesempatan dulu kepada Ustadz Al-Mahdi untuk menyampaikan pesan dari Ustadz Azhar dari Aceh, sebelum mudah-mudahan nanti kami juga tengok ke sana untuk mempersiapkan menunaikan ibadah haji. Barangkali kami perkenankan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekedar mau menyampaikan tentang perjalanan Ustadz Azhar, seorang hafiz Al-Quran yang buta. Beliau sebenarnya bukan buta dari kecil. Ketika berumur 3 tahun, beliau terkena penyakit campak, kemudian langsung tidak bisa melihat. Ketika berumur 10 ataupun 10 tahun sampai ke umur 17 tahun, beliau belajar di Madrasah Ulumul Quran di Langkat. Beliau dapat menghafal lebih kurang 10 juz. Kemudian di umur 20 tahun ke atas, beliau belajar 2 tahun di Tebuireng, Jombang. Juga 2 tahun, ada dapat hafalan lebih kurang 16 juz. Dan kemudian di umur beliau ketika berumur 40 tahun setelah menikah dan memiliki anak 2 orang, di tahun 2004 pas tsunami terjadi di Aceh, beliau dikirim oleh salah seorang pimpinan dakwah tabligh di Aceh untuk belajar di Sirajul Mukhlasin di Magelang, tempat Kiai Mukhlisun. Alhamdulillah di situ beliau menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz. Usia berapa? Umur 43 tahun lebih kurang. 43 tahun ya. Baik. Kalau nanti kita catat ya, ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun, sekarang levelnya naik 43 tahun. Baik. Kemudian Masya Allah, ketika saya bertemu dengan beliau, saya juga menghafal Al-Quran pertama sekali dengan beliau. 3 hari Alhamdulillah dapat 1 juz. 3 hari 1 juz. Kemudian saya dipindahkan kembali balik ke madrasah pesantren saya sendiri, Madrasah Ulumul Quran Bustan Ulum Langsa. Kemudian saya menghafal di sana. Dan Masya Allah beliau dari tahun 2015 dan tahun 2005 sudah bersama saya di madrasah saya sendiri. Saya berangkat ke Afrika Selatan di tahun 2007 selesai. Kemudian 2007 saya balik ke Aceh, dan Alhamdulillah sampai sekarang kita memimpin pondok pesantren di sana. Baik. Dan Alhamdulillah santri kita sudah ramai juga yang Alhamdulillah sudah menghafal Al-Quran. Tinggal doa dari jemaah sekalian agar mereka menjadi penghafal Al-Quran yang takwa seperti yang dijanjikan, yang kita bicarakan beberapa hari ini, insyaallah. Jazakallahu khair. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mahdi, ada yang paling menarik dari Ustadz Azhar saat kami tawarkan di Istiqlal, Ustadz mau apa? Ini yang paling menarik. Saat sementara orang menginginkan alif ba sampai dengan ya-nya, saya catat betul kalimat itu. Ustadz, saya mau doakan saya. Tolong doakan saya supaya saya wafat bersama Al-Quran. Ada banyak orang berharap berdoa untuk mendapatkan kemuliaan dunia, tapi beliau ternyata mempersiapkan Quran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak Anda semua, mari kita berlomba-lomba dengan orang-orang baik ini. Dan kalau Anda tidak memulai malam ini, Anda tertinggal teman-teman sekalian. Karena boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Dan termasuk juga kenapa tadi Dimas mengatakan saya anak ketiga dari 2 bersaudara, karena kakaknya yang pertama lebih cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terngiang dalam benaknya ada 2 di rumahnya. Dia mengatakan saya anak ketiga, tapi maksudnya ada 2 di rumahnya untuk saat ini. Dia dan juga mungkin saudara yang satunya lagi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kakaknya yang pertama menjadikan bagian dari ahli surga yang bisa menghijab kedua orang tuanya dari api neraka, dan insya Allah dengan Dimas dan cita-citanya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menjadi penghuni surga yang terbaik yang mengantar keluarga dan juga teman-temannya untuk mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir juga kami menyampaikan pesan, insya Allah pekan depan kita tersambung Al-Quran Sunnah Solution langsung dari Qatar. Saya ulang, langsung dari Qatar.
Jadi tidak berlangsung dari Masjid Al-Ihsan. Kalau Bapak Ibu ingin ke Al-Ihsan ke sini silahkan, saya tidak larang, cuman tidak ada taklim pada pekan yang akan datang. Jelas ya? Berlangsung dari sini tapi berlangsung dari Qatar. 2, buku bagi Anda yang dari Bandung, insya Allah besok lusa dari Sabtu akan dibagi di 3 tempat. Di Syamsul Ulum, kemudian di Masjid UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, juga yang terakhir di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Ada 5.000 buku yang akan dibagikan gratis di sana sesuai dengan data-data yang sudah masuk barangkali ke panitia yang kami delegasikan untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira terakhir barangkali saya ingin sampaikan hal yang penting untuk menegaskan, maaf, semua yang kami dapatkan kebaikan dari Istiqlal itu adalah keberkahan untuk kita semua, termasuk kami dapat titipan juga dari Istiqlal, sebagian dari infak selain untuk Istiqlal, pemuda Istiqlal, kita juga diberikan untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan. Tapi kami ingin berikan kabar gembira, kami bukan dai yang orientasinya mencari dunia, tapi kita mencoba bersinergi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Semua itu sudah kami serahkan untuk pembangunan tenda di sebelah kiri, supaya bisa mendapatkan tenda yang nyaman untuk bisa menaungi kita. Sebelah kanan sudah selesai, tinggal sebelah kirinya. Dari 125 juta sudah tertutup insya Allah yang sebelah sini. Itu sudah selesai dengan biaya 100 juta, Alhamdulillah selesai dituntaskan. Yang ini sudah selesai, barangkali pembiayaannya tinggal 40 juta lagi. Kalau Anda ingin bergabung untuk membiayai saham Anda di situ, kami persilahkan. Kalau tidak, kami selesaikan dalam sepekan ke depan. Baik ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Jika Anda ingin bergabung, Anda boleh sampaikan ke masjid. Kalau tidak, nggak ada masalah. Pekan depan kami selesaikan, dan pekan berikutnya insya Allah mudah-mudahan sudah terpasang tenda itu untuk kita keseluruhannya. Demikian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Tahan. Pekan 10 dari Qatar, saya akan menghadirkan penghafal Quran yang lebih dahsyat. Bagaimana mereka menghafal Quran dalam hitungan hari. Ada yang 27 hari, ada yang di bawah itu, dan kita akan dengar kisah mereka insyaallah setelah mendengar keterangan kita yang kita coba sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling jauh siapa?